Lah model manusia begini loh penghancur perusahaan, muat perusahaan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu di mana video tersebut itu Buya Yahya ditanya tentang khurafat-khurafatnya yaitu Habib Ba'lawi. Tapi jawabannya adalah seakan-akan Buya Yahya ini membela yaitu Habib Ba'lawi dengan khurafat-khurafat tersebut. Namun walaupun Buya Yahya ini ya tidak pernah menceritakan tentang khurafat tersebut ya, tapi kita bisa lihat ya teman-teman ya, penjelasan dari Buya Yahya ini ya jadi muter-muter gitu, tidak ada titik temu. Berbeda dengan penjelasan dari Nur Ihya tentang terkait masalah yaitu khurafat-khurafatnya Habib Ba'lawi. Di situ sangat banyak sekali ya teman-teman khurafatnya. Misal seperti saya contohkan yaitu bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, lalu kemudian Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Itu adalah khurafat. Tapi kalau bagi Buya Yahya ya, beliau ini menjelaskan seakan-akan membela yaitu khurafatnya Habib Ba'lawi. Karena ya teman-teman ya, Buya Yahya ini ya dulunya katanya yaitu berguru dengan para habib, para kiai, para masyayikh dan lain-lain. Tapi jawaban beliau ini kurang tegas ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan ada yang ditutup-tutupi. Walaupun beliau ini juga tidak pernah menceritakan kisah-kisah khurafat tersebut. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Habaib. Di dalam pertanyaan habaib membawa cerita khurafat, mungkin begitu. Gimana kita menanggapinya? Mungkin begitu. Kita akan bicara begini. Alhamdulillah kami belajar dari para habaib. Belajar dari para kiai juga. Belajar dari habaib, belajar dari para kiai. Dari para masyayikh. Tentunya ya masyayikh adalah ahli ilmu, habaib yang ahli ilmu. Kan begitu. Kemudian setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang salah selagi bukan nabi. Apakah di kalangan ulama, para kiai atau dari para habaib. Namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran dan seterusnya. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah, ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok kecuali kita cari jeleknya lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia kecuali kita cari jeleknya kita angkat. Mungkin kalau kita di tatanan kehidupan misalnya, kita pergi ke instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan atau apa, kita cari polisi yang jelek lalu kita katakan polisi gak benar. Nah, ini kan saya curang, kita nggak jujur dalam hal ini. Atau wah, ketemu Gus, ada satu Gus yang salah, langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah, kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya? Gus itu anaknya kiai kalau Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas, hati-hati, jangan dengan dua pesantren. Gus-Gus yang nggak benar. Loh, saya fitnah ngapain? Lah model manusia begini loh penghancur perusahaan, muat perusahaan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Anda sampaikan pada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh fitnah, pengen menanamkan kebencian. Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan. Hanya ada 5 pondok yang nggak benar langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan tata ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada habib ini. Loh, itu yang itu. Saya kan tidak ambil yang itu. Sama, saya tidak ambil Gus sama kiai itu yang nggak benar. Jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan karago wagis. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan?
Alhamdulillah, tahadduts bin nikmah. Saya belajar dari kiai-kiai. Dan betul mereka ulama. Hebat. Saya belajar dari para habaib yang ulama. Hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Dengan ulama, para kiai, dan habaib. Muncul orang-orang akhir zaman yang mencoba. Nanti akan muncul kebalikannya. Coba akan dibalik lagi. Nanti ada orang yang memihak kepada habaib mungkin. Bukan dari orang-orang bijak. Dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai. Nah ini kan jelek, sisi jelek juga. Sini kiai jelek 1-2. Dipukul rata. Wah gus-gus jelek semuanya. Juga agak benar. Hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana. Saya belajar habaib. Saya membaca buku para habaib, para ulama. Ada di antara mereka memang, jangankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah, pemikiran fikih, itu wajar. Kan mereka ijtihad para manusia-manusia cerdas, ya, manusia-manusia hebat, tentu ada kesalahan. Kesalahan pun kadang menurut ulama ini, menurut yang lain dianggap benar. Kalau terjadi khurafat dari bab akidah hari ini, khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok. Kita juga tahu. Kita belajar dengan beliau-beliau. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itulah ya jawaban dari Buya Yahya tentang terkait masalah khurafat-khurafat dari Habib Ba'alawi. Jadi beliau ini ya, Buya Yahya ini menjawab tidak ada titik temu ya, jadi muter-muter. Jadi saya dengarkan dari tadi itu mana ini ya tentang khurafat-khurafat yaitu Habib Ba'alawi ini. Kok tidak ada bantahannya gitu ya. Jadi kalau misal seperti ya khurafat-khurafat para Habib Ba'alawi ini yang bisa menurunkan hujan susu, bisa menurunkan rantai empas dari langit. Jadi rata-rata ya yang berbicara itu ya kebanyakan Habib. Ya kalau kita bilang oknum tapi banyak. Seperti Bahar bin Smith ya, Habib Ali Jindan, lalu kemudian seperti ya banyaklah Habib yang lain itu ya teman-teman ya. Tentang terkait masalah khurafat-khurafat sangat luar biasa. Namun jawaban dari Buya Yahya ini ya membingungkan ya. Jadi yang ditanya apa, jawabannya apa gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu jawaban dari Kiai Nur Ihya tentang terkait masalah khurafatnya para Habib Ba'alawi. Oke, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini namanya dusta yang sangat besar. Dan menceritakan mimpi kepada orang yang tidak ahli alias tidak selevel dengannya dan dengan mengarang-arang sendiri alias katanya melihat Rasulullah, melihat Nabi ya, sama seperti yang kita bahas kemarin ya, ada Imam Ahmad Ar-Rifai yang disalami oleh tangannya Rasulullah SAW keluar dari makam, menyalami beliau, dicium oleh beliau dan disaksikan oleh 12.000 orang ya. Ini karangan bebas ya, karangan bebas. Termasuk yang ini juga ada Habib, yaitu bernama Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Ini beliau adalah Faqih Al-Muqaddam Sani alias Faqih Al-Muqaddam yang kedua, putranya Faqih Al-Muqaddam 1. Jadi beliau mulai karomah 33 tahun tidak pernah tidur. Masuk akal tidak? Pasti semua akan bilang nggak mungkin. Tapi pendukung fanatiknya akan mengatakan itu karomah. Karomah itu ya jangan diakal-akali, memang nggak masuk akal. Tapi nggak begitulah, nggak sebegitunya. Sewajarnya karomah itu memang ada maunah bagi orang saleh, itu ada. Kalau Nabi mukjizat, kalau para wali karomah, kalau para alim maunah, ada memang, tapi tidak seperti itu bentuknya. Kalau ngarang-ngarang cerita bebas kayak begitu, 33 tahun nggak tidur, ya nggak masuk akal lah. Itu sama dengan memaksakan orang untuk percaya. Lamana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wahai jin dan manusia yang berakal, nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari. Masa kita akan mengingkari akal sehat kita lalu mempercayai cerita-cerita klinik khurafat seperti ini? 7 hari tidak tidur itu kelenjar otak dan jantung kita itu ada yang pecah dan pasti meninggal dunia. Pasti. Apalagi 33 tahun. Dan ketika miring ke kanan melihat surga beserta seisinya, ada bidadarinya, ada nikmatnya. Ya, karena nggak paham surga itu apa, neraka itu apa, sehingga ya ini seperti ini. Surga itu sudah ada dan tersedia saat ini dan nanti.
seperti yang saya sampaikan selalu di channel ini. Begitu juga beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf ini pada umur 7 tahun itu ketika sholat satu rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Padahal baca Quran 30 juz dengan cara tadbir atau kadir atau tartil itu bisa memakan waktu bisa sehari semalam kalau tartil. Tadbir itu bisa juga sehari. Kalau kadir yang tua banget atas itu ya bisa 10 jam lah. 1 jamnya 3 juz lah ya. Coba banget itu sudah. Nah ini beliau pada waktu usia 7 tahun itu sholat satu rakaat menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berapa jam sholatnya? Kalau dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kan sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Jadi saya percaya. Yang pertama tadi, kalau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu tidak tidur 3 hari 3 malam, saya percaya. Tapi kalau tidak tidur 33 tahun, jangan paksa saya untuk percaya. Yang kedua, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf ini dalam usia 7 tahun itu waktu sholat satu rakaat itu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Saya tidak percaya. Kalau dalam setiap rakaat menghatamkan Al-Quran karena membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan membaca Al-Quran sepertiga, 2 kali berarti 2/3, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran, itu baru saya percaya. Nah, jadi jangan mengarang sendiri. Ini sudah sering disampaikan oleh para habib dalam setiap ceramah dan mimbarnya. Padahal Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jangan berlebihan, jangan hulu, jangan itroh. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun fakulu Abdullahi wa rasuluhu. Abdullahi wa rasuluhu atau abduhu wa rasuluhu. Jangan berlebihan. Rasulullah saja kita tidak boleh berlebihan. Menyanjungnya, mengkultuskannya berlebihan. Ya sewajarnya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Rasulullah boleh, mengagungkan Rasulullah boleh, tapi ada tuntunannya, ada aturannya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Masya Allah ya, penjelasan dari Kiai Nur Ihya ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi kita ini sebagai kaum muslimin ini ya tidak diperbodoh oleh yaitu oknum Habib-Habib Ba'alawi ini yang dimana mereka ini berbicara tentang karomah, tapi nggak seperti itu karomah ya teman-teman. Itu adalah karangan bebas, kisah-kisah khurafat yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau saya bilang oknum ya teman-teman, tetapi kenyataannya itu banyak ya, mereka ini kalau berceramah di mimbar-mimbar ya, kalau berceramah diundang oleh kaum muslimin, ya isinya yaitu pasti akan diselipkan tentang cerita-cerita khurafat. Nah teman-teman, jadi saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Kiai Nur Ihya itu. Jawabannya ini masuk akal sekali ya teman-teman. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Nah ini adalah jawaban yang sangat bagus ya teman-teman. Ini kok ya orang yang ujuk-ujuk datang mengaku Habib lalu kemudian memiliki karomah-karomah ya, menceritakan kisah-kisah karomah dari datuk-datuk mereka. Lah ini seakan-akan melebihi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang umur 7 tahun yaitu sholat khatam Al-Quran, lalu kemudian selama 33 tahun tidak tidur. Nah teman-teman coba, ini berlebihan, ini khurafat, karangan bebas ya. Tapi kalau saya lihat ya, yaitu jawaban dari Buya Yahya tadi muter-muter gitu, seakan-akan mereka ini menutup-nutupi kesalahan oknum-oknum Habib ini, yang dimana ya teman-teman banyak dari Habib-Habib Alawi ini ketika mereka ini berceramah ya isinya itu tadi kisah-kisah khurafat, tapi kok malah seakan-akan dibela ya teman-teman. Oke lah, kalau Buya Yahya ini memang saya akui beliau Buya Yahya ini tidak pernah mengisahkan kisah-kisah khurafat, tapi kan beliau ini seakan-akan melindungi Habib-Habib Ba'alawi ini yang mereka ini menceritakan kisah-kisah khurafat.
Berbeda dengan jawaban Kiai Nur Ihya yang benar-benar gamblang bahwasanya itu adalah karangan bebas. Ya, jangan berlebihan. Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Nah, jadi umat kan langsung langsung bisa diterima sesuai dengan akalnya ya. Kalau jawaban Buya Yahya muter-muter gitu ya teman-teman. Jadi membuat ya kaum muslimin itu yang mendengarkanku ini kok tidak ada titik temu ya, bingung gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya lebih condong ya, yaitu penjelasan dari Kiai Nur Ihya. Itu adalah khurafat, kisah dusta, karangan bebas, dan jauhi ya. Ya memang nggak semua Habib seperti itu ya teman-teman, tapi kebanyakan seperti itu. Mereka ini kalau berceramah ya seperti itu, dongeng-dongeng khurafat. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.